Baik, para mahasiswa, setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian konvergensi dari barisan dan deret bilangan kompleks, juga kita sudah membahas mengenai Dirac-Tyler dan Maclaurin dari suatu fungsi kompleks, serta beberapa strategi untuk modifikasinya. Kali ini kita masuk ke materi yang merupakan khasnya deret kompleks, yaitu deret Laurent. Nah, mula-mula saya menjelaskan dulu ya apa motivasinya. Kalau kita mencari deret Tyler dengan pusat Z0 ya yang berbentuk sigma AN, Z min Z0 pangkat N, N-nya dari 0 sampai tak hingga, ini nilai dari koefisien AN akan sama dengan turunan ke N dari F di Z0 dibagi dengan N faktorial. Nah, artinya supaya deret ini terdefinisi, maka syaratnya adalah F ini harus analitik di Z0. Ya, ada sebuah teorema di fungsi kompleks bahwa kalau suatu fungsi kompleks analitik maka dia punya turunan sampai tingkat tak hingga ya. Sehingga di sini turunan tingkat ke n ya dijamin akan ada kalau dia analitik. Ya, karena kalau dia analitik itu artinya dia diferensiabel hingga tingkat berapapun. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana seandainya F ini tidak analitik di Z0. Bagaimana seandainya F itu tidak analitik di Z0. Kalau dia tidak analitik di Z0, itu artinya kita tidak bisa menggunakan representasi Dirac-Tyler dengan pusat Z0 karena kita tidak bisa menghitung koefisiennya. Nah, tapi ternyata dalam beberapa kasus ternyata ada kemungkinan ya bahwa suatu fungsi f meskipun dia tidak analitik di Z0 tapi dia masih bisa dinyatakan dalam deret pangkat dari Z min Z0. Tetapi syaratnya adalah deret pangkat itu juga harus memuat pangkat negatif dari Z min Z0. Jadi di sini kan kalau Dirac-Tyler ya dia pangkatnya dari Z min Z0 adalah pangkat yang non negatif ya. Dan tentu saja ya supaya dia bisa konvergen maka dia harus mencakup Z0 juga ya radius konvergensinya. Tetapi kalau misalkan dia tidak analitik di Z0 ya sebenarnya masih mungkin dibuat deret pangkat dalam Z min Z0 tetapi harus dalam pangkat negatif atau ada pangkat negatifnya. Karena kalau ada 1 per Z min Z0 ya itu tentu saja dia tidak akan terdefinisi saat Z sama dengan Z0. Ya, mungkin kita lihat saja bagaimana bunyi dari teoremanya ya untuk memperjelas. Ini kita sebut dengan namanya teorema Laurent. Jadi kalau fungsi f ini analitik pada seluruh domain cincin, yaitu modulus dari Z min Z0 berada pada rentang R1 hingga R2, ya tentunya dengan pusat di Z0, maka pada domain tersebut Fz akan memiliki representasi deret Fz sama dengan sigma AN dikali Z min Z0 pangkat N untuk N yang non negatif ditambah sigma Bn dibagi Z min Z0 pangkat N untuk N-nya bilangan asli. Jadi kalau Dirac-Tyler kan hanya yang bagian ini saja. Kalau Dirac-Laurent juga memuat yang pangkat negatif. Nah, di sini akan memungkinkan ya meskipun katakanlah F tidak analitik di Z0 masih memungkinkan ada bentuk deret semacam ini. Dan di sini konvergensinya bukan dalam domain lingkaran tapi dalam domain cincin.
ya, dimana ya jarak Z ke Z0 itu lebih dari R1 tapi lebih kecil daripada R2. Jadi kalau kita gambarkan seperti domain ini ya. Jadi di dalam lingkaran dengan jari-jari R2 ada lingkaran dengan jari-jari R1. Nah, di dalam sini mungkin dia tidak analitik. Tetapi di antara R1 dan R2 dia analitik. Jadi domainnya secara umum adalah domain cincin. Nah, di sini koefisien dari deret Laurent ini ternyata adalah menggunakan integral kontur, di mana ini integral kontur atas suatu kontur C, sebarang kontur tertutup sederhana dengan arah positif yang terletak pada domain tersebut. Nah, di sini saya rasa bentuknya ini cukup familiar dengan rumus integral Cauchy ya. Jadi ada 1/2 pi dikali integral atas kontur C dari fz dz dibagi z min z0 pangkat n plus 1. Ini untuk yang koefisien an. Yang bn hampir sama, cuma diganti n-nya dengan minus n. Nah, Anda kalau misalkan yang an ini coba Anda hitung, ini kan sebenarnya akan menjadi 2 pi dikali turunan ke n dari f di z0 dibagi dengan n faktorial. Sehingga kalau dikalikan dengan 1/2 pi, dia akan menjadi turunan ke n dari f di z0 dibagi n faktorial. Yang berarti akan sama dengan koefisien dari deret Taylor. Ya, jadi di sini suatu fungsi kompleks ya, ternyata walaupun dia domain di mana analitik itu bukan domain lingkaran, tapi misalkan domain cincin, ternyata juga masih ada kemungkinan untuk dinyatakan dalam bentuk deret. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana contoh implementasinya ya. Bagaimana kita bisa memunculkan pangkat yang negatif. Dan ternyata nanti deret Laurent itu tidak hanya tunggal ya, ada beberapa kemungkinan deret Laurent dari suatu fungsi. Dan domain konvergensinya bisa berbeda-beda. Nanti akan kita lihat pada contoh yang berikutnya, bagaimana menentukan deret Laurent dari suatu fungsi. Oke, mari kita coba contoh suatu fungsi kompleks fz sama dengan 1 dibagi z pangkat 2 min 3z tambah 2. Atau kalau penyebutnya itu kita faktorkan menjadi 1 dibagi z min 1 dikali z min 2. Nah, kita ingin menyatakan fz dalam deret Laurent dalam perpangkatan z. Artinya ya harus berupa deret dalam z pangkat n atau 1/z pangkat n. Nah, di sini pendekatannya sedikit terbalik, begitu ya. Kalau dulu saat Anda mencari deret Taylor dan Maclaurin, Anda mencari dulu turunannya, baru menentukan koefisiennya. Sehingga terbentuklah deret Taylor Maclaurin itu. Karena masih cukup mudah, tinggal memanfaatkan turunan. Tetapi tadi dalam deret Laurent, kita koefisiennya menggunakan integral kontur, yang mana justru itu akan lebih sulit untuk dihitung. Nah, sehingga kita membalik, ya, kita membalik cara berpikir kita, ya. Bukan kita mencari integralnya dulu, baru kemudian menentukan deret Laurent, tapi sebaliknya, kita menentukan dulu deret Laurentnya, baru dimanfaatkan untuk menghitung nilai integral.
Jadi terbalik ya, kalau Telkom McLaurin kita mencari turunan untuk menentukan deretnya. Kalau di deret Lauren kita malah sebaliknya, kita mencari dulu deretnya, baru menggunakannya untuk menghitung nilai integral. Nah, itulah kenapa kemarin di video sebelumnya saya memberikan berbagai macam strategi untuk memodifikasi deret pangkat. Karena itulah yang akan kita gunakan untuk mencari deret Lauren. Oke, kita lihat fungsi yang mau kita deretkan ini. Ini adalah fungsi rasional dengan penyebutnya adalah Z-1 dikali Z-2. Artinya dia tidak analitik saat penyebutnya 0, yaitu ketika Z-nya sama dengan 1 dan Z-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita ingin mencari deret dalam perpangkatan Z, berarti kan kita menjadikan 0 sebagai pusatnya. Padahal dia tidak analitik di Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Berarti kalau kita ambil jari-jarinya sama dengan 1 atau jari-jarinya sama dengan 2, kita akan melewati titik yang tidak analitik. Nah, berarti di luar dua buah lingkaran itu, kita masih punya domain yang analitik. Berarti ada 3, yaitu saat modulus Z lebih kecil dari 1, kemudian saat modulus Z berada di antara 1 dan 2, dan saat modulus Z lebih dari 2. Ya, pada prinsipnya tiga-tiganya ini sama-sama merupakan domain yang ditentukan oleh lingkaran ya. Yang berbentuk cincin ya hanya yang kedua. Tetapi sebenarnya pada yang pertama pun juga kita bisa menentukan deretnya. Demikian pula pada yang ketiga juga bisa ya. Nah, di sini kita punya 3 domain di mana FZ itu analitik ya. Karena kita di sini menghindari saat modulus Z sama dengan 1 dan saat modulus Z sama dengan 2. Nah, akibatnya kita juga nanti akan memiliki 3 macam deret yang berbeda. Masing-masing mewakili domain konvergensi yang berbeda-beda juga. Mari kita lihat untuk case yang pertama. Untuk case yang pertama, saat modulus Z lebih kecil dari 1. Nah, mula-mula ini kita mencoba untuk memfaktorkan ya, atau lebih tepatnya mendekomposisikan. Kalau di kalkulus integral, Anda punya yang namanya integral fungsi pecah rasional. Nah, kalau di penyebutnya ini ada faktor linier, kita bisa mendekomposisikannya menjadi ya beberapa faktor yang ya penyebutnya hanyalah faktor linier ya. Jadi di sini 1 per Z-1 kali Z-2 ini akan sama dengan 1 per Z-2 minus 1 per Z-1. Ya, ini silahkan Anda kalau Anda lupa ya silahkan Anda pelajari kembali materi kalkulus integral mengenai bagian integral pecah rasional. Ya, di sini kebetulan pembilangnya sama-sama 1. Ini sebenarnya A dan B ya, maksudnya dua buah nilai konstanta real. Dan itu nilainya nggak harus sama dengan 1. Nah, ini kebetulan dua-duanya ketemunya sama dengan 1, begitu ya. Dan di sini kita lihat kalau misalkan kita mau mencoba menggunakan deret pangkat, maka yang 1 per Z-2 ini kita modifikasi ya, ini menjadi min 1 per 2 min Z. Duanya kita keluarkan faktornya menjadi sisanya adalah 1 min Z per 2. Sehingga ada bentuk 1 per 1 min sekian, ini kita bisa menjadikannya sebagai sebuah deret geometrik.